mudah-mudahan masih pada semangat dan tidak ngantuk ya. Iya. Iya, kalau tadi kita akan berencana untuk menyusun program, tetapi di sini kita masih ada satu sesi sebenarnya ya. Kita selingi dulu dengan sharing hasil training, sharing pembelajaran hasil training videografi dan fotografi sebagai strategi pendokumentasian. Nah, di depan kita ini tadi belum kita panggil, tahu sudah duduk di sini, jadi saya ikut duduk ya. Termotivasi, saking semangatnya. Iya. Oh, sininya. Oke. Iya. Belajar dulu dokumen. Iya. Belajar. Di depan kita sudah hadir Bapak atau Profesor Bapak Rodiman, SPD, atau lebih dikenal dengan nama yang Pak Guru lagi Bang Rudi. Dan di forum terkenal adalah Profesor Rudi. Mantan di Profesor Dokter di komunikasi. Ya, Mas Rodi ini adalah seorang praktisi bisnis digital, marketing dan konten kreator terkenal di NTT. keren. Kok nggak ada logo Getsi itu? Ya, Nggak ada logo Getsi? ini sejak tahun 2018 dan sudah menghasilkan ratusan juta. Jagung bakar nanti malam. ratusan juta Jadi mas. Mas Rodi ini pernah menjadi penyiar Ricis di tahun 2021 ya, di dunia YouTuber. Keren. Ajarin saya nanti ya untuk menghasilkan cuan. Ini kan diajarin. Jadi saya bangga ya bisa berhubungan dengan dunia terkenal ini, konten kreator terkenal ini. Ya, pengalaman kerja ya sebagai ketua komunitas konten kreator NTB. YLC itu apa mas? YouTuber Loading Community. Kemudian sebagai founder YouTuber Loading Community Lombok Timur. Jadi pada tahun 2020. Wah, bintang 5. Kemudian koordinator Lama dia berarti mengalahi jenderal. Wah, ternyata gurunya YouTuber dari Mengalahi jenderal tahun ya. 2021. Ini maksudnya YouTubernya Rian kita makan jagung nanti malam. Kemudian Awal kok enggak kita CEO ditraktir. e-course YouTube Tua minta. tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian CEO e-course blog 2023. Itu namanya mendorong CEO pelaku bisnis bisnis. digital praktis di UK Lombok 2024. Dia nggak mau jalan. English teacher, bahasa Inggris ternyata ya. Itu kenapa itu? Kajen Betia NW Aikmel dari tahun 2004. Woi. Jadi, kemudian pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Madrasah. Jurusan berapa? Jurusan. Oh jurusan bahasa Inggris. Semester berapa, Bang? Oke, itu ada profil ada statusnya itu. pengalaman dari Beranda Mas Rodi, Bang Rodi. Kemudian apa lagi? Skill. Oh iya. Ada yang Skill. berubah. Apa skillnya ini? YouTuber, blogger, Mampu mendorong dia. SEO Google, digital Pokoknya marketing, apapun itu kita mendorong. afiliator, e-commerce, desain grafis. Nah, skillnya banyak sekali. Kemudian bahasa yang dikuasai, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa apa lagi? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Wah, luar biasa ya. Sumber daya manusia yang ada di Siapapun apa namanya? sumber kasih 10% Gensi untuk terakhir anggota malam ini. Soalnya mahal kan. LSS ya. Panggung itu. baik ya Lembaga sendiri-sendiri. hasil training ya yang diselenggarakan oleh Oxfam di Jakarta pada tanggal 4 sampai 7 Mei 2024. Jadi Mas Rodi ini hadir mewakili Jen Wokindo melalui Tim dari Ricis juga.
ya mewakili forum ini ya. Oke, silakan untuk berbagi pengetahuannya Mas Roni. Oh iya, oh. Komedian juga ternyata. Kasih semangat dong, kasih Digital semangat. komedian. Suara gimana? Selamat sore. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain kayaknya ketika ada single sama Iya. di meja tadi. Betul ya. Di meja sedikit beda. berbagi, ini tidak menggurus ya. Atau ada teman-teman yang youtuber di sini? Yang sudah lama gitu ya. Saya dulu mantan. Ada YouTuber mangkrak, Bang. Ini kita kemarin sama Mbak Kedua itu pelatihan ini di Jakarta. Ya, jadi teman-teman yang punya lembaga itu bisa divideokan dan itu bisa dicuatkan videonya. Sekarang kita buat? Ya, bisa sampai dapat setengahnya. Mendorong bisnis itu. Langsung resign. Nah, kita mulai saja. Langsung Mendorong resign. Ya, pertama, kenapa harus semua kita kontenin? Karena data mengatakan bahwa ini adalah top, ya, top data website terbaik. Yang pertama itu Google, lalu YouTube dan Facebook. Nah, sehingga untuk media ini perlu kita kuasai dan kita dokumentasi kegiatan kita. Karena provokasinya tinggi di media ini, baik untuk branding, untuk publikasikan kegiatan kita, atau untuk mentionnya. Ya, nah Google itu masih menguasai, baru YouTube, ke visual dan ke Facebook. Nah, ini sudah berubah dan ini gratis kita dapat semuanya. Nah, inilah data. Ya, saya update 2024 itu masih saja dari menang, yang posisinya sama aja. Makanya saya update ya. Bisa cek nanti di 9 rating. Nah, kemudian kenapa begini? Kita lihat ya bahwa konten beginian saja itu banyak nonton. Itu sampai 129. Apa nih? Ayam dan lucu. Kalimat terakhirnya dong baca. Untuk pemuda. Untuk apa? Ini 230.000 yang nonton. Siapa ini? Dapat sekitar 10 juta. Maksud saya kita buat nanti kita beli bot. Highlight. 2 jam juga dalam apa itu 6 juta ya. Nah, saya nonton Bang, 2 kita jam. cari orang itu. Ya. Dulu 2 jam dalam apa-apain itu 6 juta yang nonton. Dan 1 juta views itu Ternyata masyarakat Indonesia itu suka-suka hal 30 itu. juta kali Biadab. itulah dapatnya yang satu videonya doang. Ya nggak ngapa-ngapain itu. Ini langsung sebut yang dapat Satu video pendapat saja aja langsung. itu Yo, berhasil. Dan ini semua kita berpeluang. buat konten. Makanya kita sebagai NGO itu wajib mendokumentasi, ya, karena tadi untuk branding, untuk promosi, untuk sosialisasi, dan saya sebagai di GETS itu sebagai bagian publikasi itu makanya ada videonya, tapi kita rangkai gitu. Dan saya sudah hadiahkan kepada GETS itu 1 channel tadi, nanti kita tonton ya, ada 1 channel itu saya kasih GETS akan kita isi semuanya. Coba lihat channelnya. Hadiahnya berupa apa nanti kalau dapat koin-koin itu ya? Jagung bakar. Ya. Perlu bendahara kalau kayak gini. Perlu bendahara kalau kayak gini nih. Perlu. Tapi sebelum kita ke sana kita bahas. Sebelum ke sana, Sabar Maida. Pertama, Suka ini saya ada kalau perbedaan masalah ya, uang before sama after. Nah, ini pentingnya di media itu ya ketika hal-hal yang kecil saja itu bisa besar. Ya, efek dari foto yang kita desain tadi pakai caption, pakai hashtag, Before ya, after. karena itu sebagai foto video 5-10 foto depan. Oh, ini loh yang sudah tidak mungkin dia Dia penyakit kuning. sama kakak senior saya kayak gitu. Nah, perlu Susah juga ngajarin temen. mengambil Banyak seperti apa sehingga dia bisa menarik dan terang. Nah, seperti itu. Lalu Oh iya. Wih. Maaf tuh. ya, Before after. kita lihat ada perbedaan di sini. Wih yang lagi makan. Ya, ketika kita ambil foto itu di sini ada sampel itu dari atas Oh, yang kuning. dan di sini ada dari Nggak bisa. sudut mengambil gambar. Jadi agak rata dari atas. Exposure-nya Nah, di ketinggian. situ ada perbedaan dari 2 foto ini, ya, yang mana pesan disampaikan dalam foto itu berbeda-beda. Ya, nah sehingga penting kalau misalkan
nanti kopinya nggak kelihatan semuanya gitu, sehingga pesan yang mau disampaikan dalam foto itu tidak tersampaikan. Nah, sehingga diambil dari enzim yang agak atas, sehingga yang diminum itulah kopi. Kalau ini biasanya yang diminum adalah ada hal lain gitu, Buah bakso. atau kopi apa gitu yang diminum ya. Jadi pandangan perspektif orang kan beda-beda kalau Hijau coklat. Susah ngajarin dong. Sehingga Pak Ida itu diam. lebih dapat dari fotonya. Itu teknik-teknik yang kita ambil ketika di depan di kegiatan itu harus mengambil gambar yang mana pesan itu tersampaikan meskipun tanpa kita kasih dia caption atau tanpa kita kasih dia hashtag. Nah, ini yang pertama. Lalu bahaya dari digital itu bisa saja menjadi bumerang buat kita dan bisa menjadi peluang kuat buat kita ketika kita mau ikut transformasi digital. Sekarang kan sudah zaman 5.0 nih, ya. Di 5.0 ini kita bisa menjual apapun. Kita bisa jual ini dengan cara branding, kita bisa jual air laut, kami juga jual air laut, ya. Tanah kuburan juga kami jual. Dan Kiloan nih. tanah dia itu kami jual banyak sekali, dan itu peluangnya ada. Kenapa begitu? Karena dari 210 juta penduduk Indonesia itu untuk semua, itu dagang semua. Maka jangan heran kenapa setiap ada nabi palsu banyak ada pengikutnya. Kenapa setiap video itu target marketnya Indonesia saja? Karena itu. Nah, kita sebagai video ini, mari kita viralkan provokasi ya lewat media-media ini. Nah, dan ini termasuk salah penggunaan dari gambar ya. Ketika ada tragedi di Amerika, ini yang aslinya, ini yang dimanipulasi. Nah, sehingga di majalah Time waktu itu terjadi provokasi dan ditutup sama yang ini. Gitu. Nah, ini harus hati-hati juga dalam penggunaan media ketika dimanipulasi. Dan termasuk sekarang juga lagi hangat Halloween sama serat tulen gitu. Jadi yang Halloween sama serat tulen ini dia sedang coba-coba. Nah, sehingga sekarang terjadi manipulasi digital seperti itu. Nah, ini yang perlu hati-hati juga ketika sebagian itu ketika ngambil gambar juga harus izin sama yang orangnya, ya, gimana proses angelnya, harus dia ngambilin muka, terutama teman-teman yang ketika kita ada kesetaraan, misalkan kesetaraan tentang tentang diskriminasi seks itu bisa saja dia tidak mau difoto juga, karena dia pakai pakai topeng itu dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang harus kita hindari. Nah, ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk di fotografer. Itu ada Snapchat, ada yang sering pakai Snapchat, sering ya, ada PixArt, dan ada juga bawaan HP. Di iPhone itu tidak perlu pakai aplikasi ini, ya, karena bawaan HP itu sudah lengkap, bisa diterangin, bisa dibikin macam, biarkan macam bisa bikin macam dan seterusnya. Itu hebatnya kita ini. Bahkan di 5.0 ini, jika kita perintah AI itu, dia sudah bisa membuatkan kita. AI sudah ada, ya, mau bikin video, mau bikin foto, mau background atau footage segala macam itu semua di AI itu. Nah, kita yang digensi dan di bawahnya itu bisa memanfaatkan itu ketika kita tidak malas untuk bikin video dan seterusnya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk ngedit video ketika dia gelap nih, bisa diterangin gitu ya. Ketika dia terang, bisa digelapin jadi kayak gitu. Itu dia. Dan sekarang kita eksekusi ke videonya. Ya, di sini ada kita nonton video dikit. Ada video yang saya buat tadi. Ini videonya bagus. Ada dua ini. Penonton video. Videonya sudah ada izin. Sudah ada. Kadang-kadang iya. Kalau ketua biar tidak dikasih izin pasti senang. Oke. Ketua is number one. Nggak bisa komentar belum ada izinnya. Ada ngisi anu Yang punya TikTok ada. code of conduct? Yang punya TikTok Ada. Nggak ada. punya. Yang punya Facebook Ada. ada. Ini Pak Karen ini punya micet. Oh, iya. Apa itu? Punya TikTok, punya Kaget dia.
ketahuan. Nah, Pak. Bahaya. Nah, kita sambungin apa malam Jumat? Awas. Malam Jumat. Sama kayak Mbak Uda punya dia juga. Nah, saya kita bikin ya sebagai gameplay videonya itu ada teman saya itu dari Suela. Suela. Dia diundang ke Bronx. Kirain Dia diundang ke Bronx. dia. Orang lama di Suela kan Suela. Kirain negara mana? Dari mana tuh Dan tahu juga TikTok yang bilang, "Guys, tolong gitu dari sana." Ternyata teman-teman di Bogor itu banyak diundang ke Bronx itu efek dari provokasi media ini. TikTok dia mulai belum 100.000 follower sudah diundang dan dia bilang, makanya kalau diundang itu aja di TikTok dulu. Ya, karena satu follower di Instagram, di YouTube, di Facebook itu setara dengan 500 sampai 1.000 follower di TikTok. Nah, makanya kalau pemula silakan main di TikTok dulu untuk memviralkan kegiatan-kegiatan kita yang ada di lapangan. Saya boleh video di sini sedikit. Ini ada video menarik ya sebagai contoh bahwa ayat ini berdua. Oh, ternyata. Ya kamu jangan lebih hari. Sama di luar gitu. Ada yang tadi saya tertarik sekali dengan masalah apa namanya dana gitu ya. Kita menggunakan kegiatan itu terkendala dengan pembiayaan. Nah, sekarang kita kasih solusi ya lewat media ini bahwa kita juga bisa melakukan kegiatan atau apapun itu lewat media. Kita bisa menghasilkan uang dan uangnya ada mesti harus AdSense, dan mesti harus endorse ya. Banyak sekali model konversi yang bisa kita dapatkan. Videonya nggak ada. Bentar ya. Kita tolong. Gara-gara gambar ketua itu masalah. Iya. Kita muncul ya. Dari sini ketua. Belum di endorse. Begini ya. Oke, saya boleh buat YouTube aja ya di YouTube kita. Enak. Bang, Jadi, flashdisk saja. kita gini bagian-bagiannya kita nonton ya masing-masing ya. Iya, bagiin aja lah. Teknologi sekarang kan bisa download data. Bisa download data. Hasil ada download data. Begitu keluar langsung naik YouTube kan. Ada yang kalau cari dulu. Ada ini otak nih. Titik kosong plus dari siap. Ayo Bung Hendri joget dulu biar kita nggak kembakian di sini diam-diam. Saya
Masih ada yang masuk. Oke, kita nonton mobile sedikit ya. Nah, betul banget. Saya nyanyi aja, saya upload nanti biar viewernya. Ya, jadi dipermaklumkan masih ada hambatan teknis. Memang ini selalu menjadi kendala. Dan ini tentu saja di luar kendalinya kita. Ya, mungkin ada yang mau menyanyi biar nanti di Rizky. Tepuk tangan, Rizky. biar nanti di apa ya dimasukkan TikTok sama Bang Rodi. Modal ini. Jual saja. Masuk TikTok Shop. Kalau kasetnya aja laku dijual saja Shopee ya. orangnya. Atau Shopee ya. affiliate masuk. Iya, Shopee nanti biar dijual sama Pak Askian. Siapa tahu bisa diunduh jadi madu kan. Nah. Mbak Ida, Ya. silakan menyanyi. Joget TikTok. Iya, jangan menyanyinya di kondangan aja. Bukan itu juga. Tadi lampu kan udah pulang, Mbak Ida baru nyanyi. Bu Ida katanya rungkat, Bu. Oh, rungkat. Ayo. Ayo, Bu. Ayo, Mbak. Oh, Mega udah siap. Emang diapain? Hah, dinyanyiin. Enggak, yang nyanyi itu mau dapet cuan. Iya, nanti kan Sawer, kalau Pak. viewernya banyak kan. Kalau 1 juta viewer 30 juta, Mbak. Oh, Nah, ini perlu bendahara nih forum. tapi yang dapat Mas Rudi bukan Mbak Ida. Nah, udah bisa. Lihat sih. Saya perwakilan dari UI NTB yang alhamdulillah saya minta kesempatan pada Gordon Hotel itu? saya Iya. datang seri muatan si hotel itu yang dilaksanakan di hotel Puri Salon Sedigi Lombok. Dan alhamdulillah saya mulai berjalan ya saya dari Dia jalan kaki dan Oh, di jalan. Ayo. Pantesan liurnya banyak ya, kasihan. Effort. Gua berapa kali Bu Jana ngasih transport. Jadi yang dikontenin ini adalah Kasihanannya. perjalanan. sudah sampai di Kenapa ke transport? mencari simpati dia. Hatikan. akhirnya kita sudah sampai di lokasi acara. Dan pada lokasi acara kondisinya luar biasa ya, ternyata putri ini lebih adem ya, masih pas-pas tradisional dan kayak menyatu banget. Wah, bisa saya buat kayak begini. Gampang. Lalu masuk di acara kita langsung disambut sama Wih. dan ada sambutan lalu semua teman-teman perkenalkan diri satu persatu. Oh, ada saya ya Allah. Padahal saya telat. Sampai tarik celana. Kenapa nih? Emang nakal diambil angle yang itu. Dan kita luar biasa ya, seru banget acaranya. Kita ada makan-makan siang, ada Kenapa semua sesi semuanya aja Udah makan siang tapi malam. saya pakai sekali ini transisi energi. Bisa saya copy paste. Oke baik sahabatku, itu dia contoh salah satu video yang bisa menerapkan nanti di lembaga masing-masing untuk informasikan atau memperkenalkan kegiatan NGO-nya atau Jadi tak undang yayasannya seperti ke lembaga saya.
ya orang tahu ini. Semoga bermanfaat. Itu dia, thank you. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten kreator. Oke, itu dia teman-teman. Satu kurang. Balik lagi sekali. Harusnya udah 7 tahun. Jangan lupa di subscribe ya. Jadi nama channelnya Get NTB Official. Viewersnya Ini adalah kita mengasih kegiatan teman-teman nanti. Barusan. Ya, dan semuanya kita harapkan teman-teman nanti untuk Alhamdulillah ada foto saya ya. 2 kali itu pun dari akunnya di semua. memposting Iya. kegiatan-kegiatannya biar banyak yang tahu gitu. Oke, kita tepuk tangannya sekali lagi. Andy gimana? Itu udah berapa yang lagi? Udah datang sendiri. Pertama kita bahas tentang resolusi gambar. Bagi dong Di dalam video itu bisa berdiri. Pertama form konsep. Di form konsep. Ada Di sumber. bisa Salah satu ini, sumber. ada UV juga. Ini adalah resolusi yang biasa kita pakai ketika kita konten nih, biar suaranya bagus, biar Resolusi videonya gambar bagus, itu berarti tapi tergantung itu HP working. kan? Tapi kekurangannya adalah Tapi sekarang HP sekarang udah bisa. beberapa video itu Ini kayak recording ganti HP full. kan sebentar habis ini. Karena dia banyak Pulang. diambil membuat HP. Dia di Tinggal. foto kabur. Tapi standar kita biasa menggunakan yang ini aja. Yang 120 P ini aja kita pakai. Oke. Resolusi yang biasa kita pakai untuk membuat konten. Dan bawaan HP sudah otomatis dia, ya sudah otomatis. Dan ini bagus juga kalau kita pakai 180p. Oke, next. Nah, lalu di situ ada dulu FPS, ya frame per second. Perlu kita tahu juga bahwa di situ ada 24 frame per second. Itu biasanya, ya. Lalu ada 30 fps, ada 60 fps yang paling tinggi. Nah, ini teman-teman bisa setting. Tapi kalau pakai CapCut itu biasa otomatis dia langsung. Kalau kita pilih yang 60 fps, dia langsung sinkron dengan maunya apa tuh, sehingga dia itu transisinya bagus, ya. Pembacaan setiap detik di video itu juga bagus diambil, dan bisa juga bikin slow motion. Ini tergantung dari yang frame per second ini. Kalau slow motion lebih tinggi, frame per second-nya nanti lebih slow motion lagi gitu. Ya, ini adalah hal-hal di dalam bikin video itu harus kita pahami sehingga videonya berkualitas. Ada yang heran kok video saya itu bukan 4K, pas dia upload kok dia agak kurang gitu ya. Keburik. Nah, itu kadang-kadang di frame per second itu salah gitu loh. Nah, ini juga perlu perhatian sehingga kualitas videonya bagus. Next. Nah, ini dia modelnya. Ya, jadi kalau membuat 4, ya 20 di 20 itu dia membaca gambar, video, gerakan itu dia lebih ini ya, lebih agak susah gitu loh. Kalau lebih di atas dia lebih enak, lebih semua, lebih bagus, dan videonya lebih cerah gitu. Ini terkait yang perbedaan tadi 20 sampai 120, tapi jarang yang 120 frame per second itu biasa yang 60 aja maksimal. Ya, yang 60 itu biasa maksimal di rata-rata di semua. Next. Nah, kemudian di bawah HP itu namanya white balance. Nah, white balance ini bisa kita atur, ada auto. Kalau kita malas aturnya, dan itu ada auto biasa di HP, pakai auto saja, itu biasa langsung sesuai yang kita mau. Ya, kecerahannya, kegelapannya itu sesuai kalau misalkan lokasi atau ruangan itu cerah, dia akan adalah itu. Itu kalau kita pilih yang auto. Ada dialog juga, ya. Ada offset, ada blue circuit. Jadi adalah white balance yang bisa biasa kita gunakan di dalam HP yang ada di HP kita. Next. Nah, merekam dengan konsep. Ini yang sering, kalau kemarin di Jakarta itu kita pakai kamera ya, dan itu tidak sinkron dengan apa yang biasa kita sehari-hari. Nah, kita bisa pakai HP, itu lebih working juga, ngeditnya lebih gampang juga, ya. Tidak perlu harus kita memori sana sini dan seterusnya. Nah, menggunakan HP itu pertama ada fitur-fitur kamera, ada juga kamera belakang, ada kualitas optimal yang biasa kita pakai, dan itu biasa otomatis. Ketika kita tekan di tengah itu,
Next Pak. Nah kayak gini, itu ada untuk mencerahkannya, ya. Itu ada kecil itu bisa kita cerahkan, bisa kita gelapkan. Nah ini lebih terang ya. Klik 2 kali saja di HP-nya, itu ada untuk mencerahkannya ketika memang cahayanya kurang. Kalau cahayanya bagus, ya bisa dikondisionalkan dengan kondisi ruangan atau kita ngambil video itu. Nah, yang disebut dengan exposure pada ponsel. Ada titik terang di situ dan seterusnya. Okay, next. Nah kemudian resolusi pada ponsel, ya itu ada resolusi. Biasa di HP itu ada resolusi, ada Pro, resolusi Pro. Ini jarang diketahui nih sama teman-teman. Dia tersembunyi, ya. Nah, di situ ada pilihan-pilihannya sehingga video kita bagus, gambarnya bagus, suara yang diambil juga bagus, sesuai dengan kebutuhan dan tidak menghabiskan banyak memori yang ada di dalam HP kita itu. Ya, resolusi pada ponsel. Next. Nah, sekarang kita fokus inti. Ini yang cuannya ya. Ini yang cuannya. Teman-teman begitu dia jauh saya yakin. Pasti ketika ke klien atau ke subjek disebut ya, ketika ke orang yang klien pengen kita wawancara, itu kita harus menggunakan video bercerita. Dan ternyata itu 8 dari 10 orang yang sukses jadi content creator itulah orang-orang yang pandai storytelling. Storytellingnya bagus. Ya, dan itu membuktikan karena konten-konten yang kita lihat di logo itu ternyata dia bisa mengambil minat orang di hooknya di 5 detik pertama. Jadi syarat konten yang viral itu ada 3. Pertama, di judulnya itu harus menarik, jangan biasa-biasa saja. Kemudian di hooknya ditisari dari kontennya, lalu di thumbnailnya di pada pertama itu adalah inti bagaimana biar video kita itu cepat FYP. Kenapa saksikan jangan heran kenapa video saya FYP karena 3 kategori itu tidak masuk. Ya, kalau judulnya menarik misalkan cara bikin misalnya cara bikin cara bikin ayam goreng dengan cepat misalkan itu biasa-biasa judulnya, tapi buat dia dengan luar biasa. Ya, cukup 2 detik cara goreng ayam, ya cara goreng ayam dengan cepat di perempatan. Jadi orang dengan judul itu akan tertarik dan akan mau mengklik video kita. Nah setelah dia mau mengkliknya terperangkap lagi, baru disitulah berperan yang namanya hook. Apa itu hook? Hook adalah kalau video kita 5 menit, 10 menit, di hook 5 detik, 3 detik kita sampaikan di situ untuk mengambil perhatian. Kenapa harus di 5 detik, 3 detik? Kita kan di TikTok, scroll TikTok 5 detik, otomatis scroll kan. Lihat di TikTok, dia juga 5 detik. Nah, makanya kita pertahankan di 5 detik pertama itu. Sehingga orang yang menonton. Nah, lalu di videonya juga jangan terlalu idealis. Harus kita juga sebutkan CTA namanya, call to action. Apa itu? Silakan teman-teman yang mencoba yang dari ini silakan hubungi nomor WA ini. Ini website lembaga kami. Harus ada itu. Ya, di dalam video kita itu. Nah, pertama kita visual dampak dulu kita visualisasikan, kemudian kita tingkatkan awareness yang tadi, lalu hubungkan emosi dengan audiens. Nah kalau mau viral di zaman ini cukup pahami 2 sifat manusia saja, senang atau sedih. Ya, kalau udah bisa bikin orang senang, bikin sedih kan, mandi di lumpur gitu ya, tidur di jalan dan seterusnya. Nah ini yang bisa teman-teman lakukan. Next. Kita tahapannya nanti kita kirim di grup. Lalu ada formulirnya. Next, Pak. Next. Oke, nah ini ada orangnya. Next. Nah, ini ada footage. Nah footage itu adalah yang tadi itu kayak pakai motor, terus ada video hotel, ada video tua, itu disebut dengan footage. Untuk menyempurnakan video-video itu sehingga tersampaikan gitu ya. Next. Oke, next lagi. Ini udah video lagi. Dia jadi penyempurna. Next. Nah ini salah satu contoh. Jadi saya sudah gambar. Ada
judulnya sempurna. beda-beda kita bisa ambil di situ. Next. Nah, ini dia angel-angelnya, ada high angel, ada ice level, ada low angel. Nah, interview kita bisa juga interview kayak tadi di video yang saya play itu. Next. Oke, di posisi menengah, ada melihat, ada sedikit. Next. Nah, ini penting nih. Jadi yang spesies ini harus ada di depan, jangan di belakang. Harus mengarah ke pandangan subjek atau objeknya ketika bikin video interview di kelihatan tidak di masyarakat. Next. Orang India kan? Oke, nah pertama pencahayaan dua hal ini harus diperhatikan saja. Pencahayaan sama audio. Next. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Kotoran. Kita apa? Ini salah satu contoh video tentang biogas itu nonton 1 juta. 1 juta ini dia dapat sekitar 2 jutaan. Kotoran sapi untuk masak. Ahmad Suprisman dia dapat biogas. Next Pak. Nah, ini salah satu hasilnya contohnya dari saluran anak itu dapat 32 juta. Makanya Mas ini dia dapat dari satu video saja dapat 32 juta. Next. Mana buktinya Bang Budi? Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari binatang saya. Itu saya binatang banyak desa. Ya. Banyak sekali yang sudah menikmati hasilnya gitu. Next. Ini dari Semalam sama dia dapat 4 juta. 10% Bang Rudi untuk Next. Get si Jet Walking Dapat 12 juta binatang kami. Next. 54 juta. Next. Ini 190 juta. Next. Dan terakhir Mas Rudi ini bagian keuangan aja, bagian fundraising. 500 juta. Ini adalah hasil dari binatang. Kalau hasilnya Program kedua. Udah boleh di-spill ya? Ini binatang kita gitu. Nah, yang ngajarin biasanya nggak dapat apa-apa. Ya ada. Oke, itu dia teman-teman. Ya, itu adalah hasil dari konten kreator. Ya, Itu binatang kami. Yang dibina saya dapat begitu gitu ya, apalagi yang membina kan gitu simpulannya. Itu teman-teman. 10%. Ya, dan saya langsung sumbang. Sunset point berarti habis itu. Perlu benar. Fundraising ini perlu bendahara nih. Oke, terima kasih. Bidang fundraising Mbak Yana tambah 1. Akunnya. Nanti nyumbang aja kerjanya kalau Betsy, nggak usah kerja nyumbang aja. kembang. Viewer. Ada dana Terima kasih Bang Rodi. Sebenarnya mungkin kayaknya masih banyak mau disampaikan ya. Hasil videonya ya, Mbak? Iya. Sudah. Saya dikasih satu ke forum. Ya. Iya. Ya, 1 ke forum. Ya, terima kasih saya di sini saja. Mau buka. Oke, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bang Rudi silahkan. Oh, iya. Langsung. Gimana jadi konten kreator nih? Karena Mas. Karena Bang 500 Rudi juta tadi, Bu. Sudah Lebih ke 500 menceritakan juta ya. manfaat yang luar biasa ya terkait dengan cuan. Oh, dari mana Rudi tadi ya? Ya Allah. Suara baru. Yang di belakang dulu ada yang nanya? Oh, nggak ada. Suara baru. Kesini. Oh, suara baru. Baru banget. Suara baru. Oh, Silakan. laki-laki ya. Nah, ini silakan mau langsung ditanggapi nanti atau Anu aja. tunggu nih? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya Rizky Hidayatullah, perwakilan dari KOIN, Komunitas Industri. Jadi di sini ada beberapa yang sebagai pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama, karena untuk pembuatan video memang gampang saja, tapi yang sulit itu konsistennya. Ya. Terus kekonsistennya, kemudian yang sulit itu juga bagaimana sih cara kita untuk mencari video yang khas atau yang memang pas dengan diri kita, sehingga kalau memang kita buat video dengan apa yang kita suka, mungkin konsisten itu akan ada. Nah, mungkin itu Bang Rudi kira-kira karena penyakit yang dari buat video itu kadang-kadang konsisten. Kira-kira gimana Bang Rudi terkait dengan hal itu? Terima kasih. Oke, Mas Rizky, bagaimana mempertahankan konsistensi dalam membuat video ya? Oke, Mas Adit. Kayaknya semua mau nanya ini pas giliran sesi ini ya. Baik, Ketahuan nih. terima kasih.
Perkenalkan sekali lagi, saya Adit dari LPSDM. Jadi sehari-hari di LPSDM saya juga ngurusin hal-hal yang tentang materi yang tadi gitu ya. Cuma kendalanya adalah yang saya hadapi sekarang yang menjadi kekhawatiran saya adalah konten-konten yang kami buat gitu ya. Itu kalah dengan konten-konten yang isinya ya bisa kita bilang tidak jelas gitu, kayak konten-konten tadi cara membedakan kucing dan ayam gitu itu yang banyak viewersnya, sementara kita yang buat video yang secara serius gitu ya, tentang Getsi lah, tentang kebencanaan, tentang ruang hijau, transisi energi, macam-macam, itu paling mentok di 100 viewers kemudian 1000 viewers gitu. Itu gimana cara mengoptimasi gitu supaya konten kita juga terbaca gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Ya. Mengoptimasi atau membuat supaya orang tertarik gitu ya? Iya. Bisa dibilang. Harus mandi lumpur. Mungkin. Oh, ada satu lagi. Masih ada kok tadi. Oh, banyak sekali. Iya. Sekedar angkat tangan. Ya. Memang malah video-video yang nggak penting-penting nih. Ya. Emang kayak gitu. Kalau sekarang masyarakat Indonesia itu lebih Coba suka yang saya telanjang itu nonton banyak banget. Oh ini ibu itu ya. Oh ini ibu itu ya yang itu. viral. Dan itu viral. Viral kan. Followersnya Ada beberapa pertanyaan. makanya yang nyeleneh itu Misalnya kita kasus mau itu kalau bisa video itu, kan tadi banyak karena platform itu ya, yang Instagram, YouTube, yang TikTok. Itu kalau misalnya kita mengupload satu video yang sama, apakah itu bisa atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya misalnya pemula, kan katanya kalau misalnya kita pemula itu harus banyak memposting video kan, harus banyak dan sering. Apakah kita perlu memperhatikan kualitas atau quantity atau quality dulu gitu kalau pemula, sama idealnya posting video itu berapa kali sih? Ada yang bilang sehari itu 7 kali, misalnya atau berapa gitu bagi pemula. 3 kali karena, sih bagus. Maksud suara satu. rata-rata kita baru 3 kali mulai. sehari. kalau 4 kali itu Mungkin itu saja. Obesitas. Oke, sama Mbak Asma. Mana sih yang lebih diprioritaskan, kualitasnya atau kuantitasnya? Ya, Mbak. Iya ya. Silakan, Kak. prioritas habis. Menyambung dari pertanyaannya Pak Astia, selain kualitas dan kuantitas, ada nggak waktu khusus untuk kita memposting karena yang sudah pro? Udah saya coba semua tuh. Waktu khusus nih biar semua Jam pas posting langsung banyak. Jam 25 juga Sampai waktu paling berkah pas orang hajat Oke, silakan Pak Budi pada tidur kan. untuk menjawab. Baik, pertanyaan tadi dari poin pembuatan video itu gimana cara kita untuk mempertahankan konsisten gitu ya, biar itu dapat cuannya yang pertama. Cerita dikit, saya dari Semarang di tahun 2018 mulai YouTube, jadi saya pakai Redmi 3S itu masih di rumah. Itu kalau mau upload video itu harus turun ke email. Saya buat 10 video turun ke email, duduk di kafe, pesan kopi teh sampai 9 jam, sampai 2 menit juga, ya, dan pindah ke kafe lain di online juga begitu. Kita bersurat-surat. Begitu saya lakukan selama 9 bulan. Apa yang bikin saya konsisten waktu itu, meskipun internet nggak ada di Semarang dan turun begitu, dan HP juga tidak bersupport, itu saya punya goals. Nah, kalau konsisten harus punya goals. Apa nih goals kita di selama tahun ini kematian di kantor ini? Nggak bisa sambilan. Karena banyak dan itu udah mobil kan. Jadi selalu fokus ke situ. Dan alhamdulillah di tahun 2020 sampai itu dapat mobil, saya beli mobil. Dan dari hasil akhir yang tadi itu banyak kan pindahan dari eksternal, dari teman-teman juga tidak bersupport. Tapi dari situlah saya membuktikan bahwa saya bisa. Di situ saya konsisten, bikin video, rajin, tekun, dan seterusnya. Nah intinya harus punya goals, ya. Karena di konten itu tidak ada yang memanage, tidak ada yang mengatur, itu bikin kita malas. Apalagi tidak ada mentor. Dulu saya tidak ada mentor. Kalau sekarang enak, komunitas banyak di YouTube banyak. Bahkan nanti kalau minta teman-teman berbagi sama kami, silakan siap datang, ya. Kami siap datang untuk bantu optimasi. Nah, makanya rumus biar kita sekali-kali sampai dalam kreator itu harus pakai satu rumus.
semua media sosial satu rumusnya, algoritmanya satu. Ya, apa itu? UTDT namanya. U itu 3L, T itu title, D itu deskripsi, T itu tag-nya. 4 ini kita buka, maka platform manapun itu rata akan dikuasai dan kita bergerak di page 1 di YouTube, di Google, di Facebook. Saya punya usaha mobil, kereta mobil, belajar mengenai mobil, tapi saya tidak punya mobil. Tapi kalau teman-teman cari rental mobil sekitar Mataram, nomor saya muncul. Ya, cari di Lombok Timur di 21 kecamatan rental mobil di iPhone, di Prigasela, di seluruh 20 kecamatan itu nomor saya muncul di YouTube, di Facebook, di Google. Karena Oke, saya potong. Tadi ada yang tanya UTDT tadi apa? Usaha tidak datang terlambat. URL, Usaha tidak datang terlambat. URL, Jadi title, benar juga sih. deskripsi, tag. Otak ini sudah tidak bisa mengingat Itu kata. rumusnya. Balik energi. UTDT, URL, Balik title, daya. deskripsi, tag. Ya, Itu rumusnya. usaha tidak datang terlambat. Itu harus sinkron. Contohnya ini. Jadi media platform itu dia butuh relevansi. Misalkan judulnya cara bikin ayam goreng, itu harus nama channelnya. Nanti judul videonya cara bikin ayam goreng. Di deskripsinya harus ada keyword itu juga. Di tag-nya juga harus ada keyword itu. Itulah yang bikin dia senang. Karena YouTube, Facebook itu lapar. Dia kan lapar nih dengan keyword-keyword tertentu. Kita kasih dia. Pastikan ketika relevan video kita sudah ada UTD-nya, title-nya, deskripsinya, tag-nya, itu rekomendasinya tinggi, akan disebar ke beberapa negara sampai orang. Nah, itu dia polanya di semua media platform. Oke, itu dia untuk dari gue, boleh terjawab. Next, yang kedua dari Mas Adit, kendala apa nih? Ada konten sampai tadi dulu 2 jam itu bisa viral ya. Pada konten itu sekarang tidak ada views-nya, hanya 2, 3 sampai 100, top-nya 100 views gitu ya. Nah, kenapa dia begitu? Tadi saya sampaikan, kalau kita mau viral, bikin out of the box, ya, di luar kebiasaan manusia, bikin konten yang aneh-aneh. Program soalnya nih Ya, masa begitu. nah gimana cara mengakalinya kalau kita menyampaikan kegiatan kita di Gensi? Kita mainkan yang tadi di judul, kita main. Harus ada unsur clickbait. Clickbaitnya maksudnya 30%-nya tidak apa-apa, ya. Pakai foto cewek di situ, yang kaki atau apa gitu. Harus ada unsurnya karena di konten itu tidak bisa terlalu idealis, terlalu lucu juga tidak bisa. Komersil. Harus ada unsur clickbaitnya. Nah, itu dilakukannya di dalam konten apa namanya video sehingga banyak yang nonton. Periksa mata Ya, saya. live text Apa ini? bikin Jangan. video atau judul yang berubah dalam kebiasaan manusia. Dia hanya bergerak. Yang serius. Ada konten dakwah mesti kalau konten tentang keyboard itu segala macam juga itu bagus kan. Orang tua Itu kan gak diambil. Kita menanyakan. Oke, kemudian yang terakhir ya dari bahasanya, Pertanyaannya, apakah duit koin aja. satu video itu bisa kita upload di semua platform? Satu videonya bisa kita upload di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau di YouTube? Bisa nggak? Bisa, ya, sangat bisa. Selama itu konten asli. Karena setiap platform itu algoritmanya beda. Tapi harus ada mana kita dahuluin. Jangan upload di Facebook terus di YouTube, kena copyright ya, kena CS. Tapi upload dulu di YouTube, baru ke Facebook dan ke TikTok dan ke Instagram. Kemarin 2 minggu yang Itu lalu. dia modelnya, ya. Nah, karena itu video terkenal jadi itu. Kayaknya Pak Yadi besok udah Selama itu konten politik, boleh saja. Asal jangan lalu tadi mana kita kualitas atau kuantitas? bukan saya Ya, kualitas atau kuantitas? punya Facebook aja belum takut. Tergantung, ya. Gak usah ngomong berarti. Tergantung segmennya tujuan kita. Kalau tujuan kita untuk kayak NGO kita, silakan main di kuantitas. Ya. Akunnya yang kelola. Kalau tujuan kita untuk marketing, silakan di kuantitas juga. Tapi kalau tujuan kita untuk answer, Nanti saya tujuannya realitis main di dua-duanya. Kena dia. Kuantitas dan kualitas videonya juga cakep gitu.
Jadi ukuran video itu dia berkualitas itu ada awareness-nya, ada engagement yang didapat di dalam video yang disampaikan itu. Gimana cara mengukurnya? Kalau durasinya 5 menit, minimal 10% CTR-nya atau yang nonton dari durasi video kita itu baru dia sukses. Makanya disebut dengan ada analitiknya. Dari 2 menit berapa menit sih orang nonton biasanya? Di situ ukuran sukses video kita atau tidak. Jadi silakan mainkan dua-duanya gitu. Kualitas oke, main di video panjang juga, video pendek juga mainkan gitu. Biar dapat follower dan seterusnya. Tidak harus itu. Kalau terkait timing, itu waktu membuat video itu kapan? Apakah harus selesai sholat tahajud? Berkahnya di sana, Bang. Tahajud paling berkah dari Timing membuat video itu ada 3, Pak. Ya, ini paling bagus, paling cepat menurut riset teman-teman kreator itu ngapainnya di 3 waktu. Pertama di pagi jam 11. Ya, kedua di sore hari jam 4 atas. Dan selesai sholat isya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Berarti sholat duha, sholat asar sama tahajud. Ya betul. Duha, asar, asar semua. Asar sama tahajud. Bawa HP dan seterusnya. Dan selesai isi juga begitu. Jadi itu paling banyak timing orang pegang HP di waktu itu. Ya, timing penguploadannya harus. Atau Mbak Ida jadi kontraktor yang kita kerja dia kan. Yang calon udah kan. Bang Rudi laris manis. Udah ada rencana resign itu, Mbak? Kedua. Saya sudah tahu lagi ya. Angkat tangan bertiga ingin jadi konten kreator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semisal aja dan ini ngobrol kami semisal kita kebetulan pertemuan ITB memang ada YouTube kecil-kecilan. Nah, di sini saya bertanyakan bahwa terkait dengan apa sih namanya kualitas video ini yang kami dari teman-teman tunanetra itu tidak memperhatikan terkait dengan kualitas videonya, karena dari visual saja kami sudah dampaknya sangat jauh sekali. Maksudnya tidak mampu untuk belum mampu untuk melakukan kualitas video yang diinginkan oleh penonton, yang dimana apa namanya kualitas yang harus diterangkan, digelapkan dan lain sebagainya itu yang memang talkback atau pembaca yang kami gunakan belum mampu membaca terkait dengan hal seperti itu. Kiranya di sini apanya yang harus kami tingkatkan supaya followers atau viewers itu bisa meningkat, karena mungkin dari sejak saya menjadi ketua pertanian ITB itu hampir 1 tahun mungkin sudah saya jalankan di YouTube Pertuni dan di TikTok. Saya pribadi sih coba dulu sih di TikTok organisasi. Nah itu tidak naik ya itu apa namanya viewersnya. Jadi wah gimana salahnya ini kan begitu. Yang masih kendala kami di sini itu Bapak Narsum, terima kasih. Mukanya buniken Bu Seti Story. Kita tunggu YouTube. Ini jelasin tentang air. Ya, perkembangan Buset. Asisten, siapa tahu dapat 10%. tadi yang tertarik yang untuk konten yang Orang mic-nya di situ. yang tadi yang kasus Afrika itu. Nah, itu kan apa namanya? Apakah ketika dia punya konten itu sendiri itu ada hak kita yang mengatur sehingga dia buat ketika ada orang yang memanipulasi itu. Karena tadi kan kita lihat sebenarnya kan ada juga apa namanya strategi ada 3 kalau nggak salah tadi, foto video foto editan yang bisa saja siapa saja bisa bikin gitu. Apakah ada, lalu kemudian ini menarik sebenarnya menjadi YouTuber ini mungkin bisa juga
juga sharing kriteria atau saran bagi YouTuber. Terima kasih. KTP, Satu lagi nomor ini Mas. Silakan Bung Rabi. Baik, yang pertama untuk teman Pertuni, bagaimana biar kualitas video itu bagus ya. Kualitas video itu bagus itu karena kan terkendala di teknis gitu. Ya, jadi solusinya adalah teman-teman di TikTok mulainya itu harus live. Saya ada teman, mohon maaf, dia kecelakaan juga. Jadi ada target kalau dia dapat 5 paus itu dia guling-guling di terasnya. Ya, kalau dia dapat sekitar 1000 mawar atau 5 mawar dia guling-guling. Saya bilang tadi itu kalau untuk sukses pahami sifat manusia. Kalau tidak bisa menghibur, bikin dia sedih. Ambil attention-nya. Nah makanya besok kita akan coba kita praktik live di Pertuni. Itu bagaimana dari live itu akan dapat banyak mawar. Ya, karena melihat keadaan kita. Jadi dari kita itu sudah bisa bikin orang perhatian dan sedih. Jadi solusinya adalah ketika tidak bisa bikin video berkualitas, itu maksimalkan di like-nya. Live di TikTok, live di YouTube dan seterusnya. Tapi usahakan tidak TikTok saja. Ya, kalau live di TikTok itu harus pakai 4 HP gitu kan. Nah, sedangkan live di TikTok nanti itu lebih cepat. Dan saya jamin hari itu dapat 100.000 satu Thailand dan 1.000 bisa dapat 1 juta. Nanti saya kasih hadiah ya. Lihat saja, saya buktiin bahkan di binaan kami itu di desa-desa itu kita ajarin cara jualan tanpa punya produk. Namanya Soviet Media. Ada titik marketingnya, ada titik marketing itu sampai itu kita praktikin. Dan ada satu desa ya itu menerapkan Soviet Media itu. Jadi semua warga yang belanja harus pakai QRIS dari koleksi affiliate-nya. Sehingga ketika warga belanja, komisi sekian persen itu masuk ke desa. Desa yang mengelola itu dibagi ke anak-anak miskin dan anak yatim. Itu keren banget di desa Sukamulia namanya. Jadi dia punya realisasi dan itu binaan kami. Jadi Soviet Media, kalau harganya iPhone 1 juta, dapat komisi 10%, itu 100.000. Kalau yang beli 1.000, kan luar biasa, bisa 1 orang, keluarga. Kalau sekian warganya dikali, wah luar biasa. Maka tidak akan ada orang miskin kalau menggunakan teknik yang seperti yang akan diterapkan di desa Sukamulia. Ya, itu bisa dilakukan seperti ini atau di komunitas lain. Ketika dia belanja apapun, silakan kasih khusus link masuknya. Di situ banyak kebutuhan. Petani masuk ada kebutuhan petani, nelayan masuk ada kebutuhan nelayan, guru masuk ada kebutuhan di situ. Sehingga dapat komisi persen dari setiap pembelian produk itu. Nah, itu bisa diperhatikan untuk tahun nanti. Ya, itu jadi first slide ya, teman-teman nanti kita perhatikan, kita eksekusi nanti tanggal 15 lewat Zoom meeting. Lalu pertanyaan yang terakhir itu adalah apakah ada hak kita untuk mengatur biar jangka panjang aman, tidak dipakai sama orang konten kita gitu ya. Nah, itu saya secara online di channel yang tadi itu kita daftar di Haki secara online. Ya, kita daftar secara online di Haki namanya hak intelektual, hak pakai intelektual. Kita daftar di situ. Nah, setelah daftar kita dapat sertifikat bahwa itu adalah hak paten milik kita setiap konten yang kita buat. Tapi saya bisa daftar gimana solusinya Mas? Solusinya adalah buat watermark. Di videonya harus ada watermark dari nama lembaganya. Ya, Pertuni official, kayak kita kan Gensi, Jet official, Jet nanti ada di situ watermarknya. Nah, itu solusi ketika video kita bisa kita klaim nanti dalam watermarknya, gitu ya. Itu yang terkait hak kita. Kemudian apa motivasinya terkait konten kreator? Dan kita mulai dari mana dulu? Ini kan kebanyakan pertanyaan tadi ya. Kita mulai dari mana gitu ya? Apakah harus punya podcast bagus, punya mic bagus, punya HP bagus, kamera bagus? Enggak, ya. Jadi saya bilang tadi semua ada marketnya. Kita yang manusia ini adalah konten. Diri kita adalah konten. Ya. Dan kita ini pasti ada yang suka dengan karakter ketika kita ngomong. Yang namanya haters, itu wajib ada. Setiap ada Nabi Muhammad pasti ada Abu Jahal gitu. Nah,
Jadi jangan Saya jadi yang buat langsung saya. itu mentalnya kata dari komen jelek-jelek, nanti tidak salah. Ya, apalagi perguruan nanti itu dia kan motivasi dan itu wajib. Ya, jangan kita besar saja diri kita itu banyak atas-atasnya. Nah, kita juga mulai saja dulu, mulai dari hobi. Karena pekerjaan yang enak adalah pekerjaan hobi yang dibayar. Hobinya apa? Masak, silakan bikin konten masak-masak. Bapak-bapak yang suka ke sawah silakan bikin konten itu. Karena itu laku, marketnya ada, konten sampah ada tadi itu laku. Sampai 6 juta yang nonton, apalagi kita gitu ya. Bikin konten yang bermanfaat. Nah, mulai saja dari HP, upload saja, dan semua HP itu sudah ada emailnya. Daftar pakai email. Nanti kalau bingung, kami siap datang untuk bina sampai sukses, sampai berhasil, sampai pecah telur juga bisa. Ya, bisa kita bantu nanti teman-teman yang mau di lembaganya di Saya datang ke rumah. Nah, itu dia teman-teman. Dan apa ya? Besok juga saya banyak acara. Ada dari Unram juga undang kemarin untuk opinion itu. Kami di blocking sama 20 desa. Ada disebut dengan dinas kementerian desa itu dari Duta 3. Itu kami yang diundang itu karena kita bukan teori tapi praktisinya. Kita belajar di SEO ini itu sudah 4 tahun. Karena kalau SEO itu tidak ada obatnya. Search Engine Optimization. Nanti lihat ya, teman-teman kalau punya usaha, punya produk nih, mau menguasai Mataram tidak sampai 24 jam. Rata Mataram. Biasa di YouTube, di Google itu nomor teman-teman yang muncul, usahanya yang muncul. Pakai rumus yang tadi. Kita tidak perlu pakai blog, tidak pakai landing page, kita tidak perlu bayar di Google Ads, di Facebook Ads, di IG tidak perlu bayar. Itu pakai SEO tadi, traffic organik. Dan itu rumusnya tadi itu, UTD tadi itu, ya, itu rumusnya. Kita bisa menguasai semuanya itu lewat rumus yang tadi itu. Dan itu ada teknis-teknisnya yang di dalam optimasinya ada 12 lagi faktor namanya. Itu bisa kita pelajari dan itu saya kasih terang teman-teman. Itu ada perusahaan itu ditawari saya 78 juta. Tapi saya tolak ilmu itu. Saya kasih tolak untuk ngasih ilmu itu. Tapi teman-teman di sini di NGO saya kasih free untuk ilmu itu. Nah, itu ya. Terima kasih. Silakan dia belajar semuanya sebelumnya ke moderator. Terima kasih kepada saya sudah bingung ya menyimpulkan banyak sekali. Kalau kita bicara soal ini banyak sekali manfaatnya ya. Itu yang jelas lebih banyak menghasilkan Berarti bangun komitmen dong ya. Tapi iya jangan lupa tetap kalau kita di NGO ya ataupun di forum ini kita masih punya nilai-nilai ya, walaupun kita membuat konten yang bikin menarik tetapi kemudian tidak semena-mena kemudian kita munculkan unsur-unsur yang eksploitatif terhadap perempuan, anak ya dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Dan disabilitas itu yang harus kita jaga, kita hindari. Baik, terima kasih Bung Roni. Kayaknya menarik, sebenarnya saya juga banyak mau saya tanyakan, tapi berhubung waktunya sudah lewat, sudah jam 5:15 ya. Jadi kita akhiri saja sesi ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Nanti mungkin kalau oke, Mas Rudi boleh kembali ke singgasananya. Ini juga kesenangnya. Enggak apa-apa. Kalau mau duduk di sini juga enggak apa-apa. Banyak yang masih suka melihat Rodinya. Ya, siapa tahu menginspirasi. Waduh, ternyata setelah 10 di depan